Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Ruki dengan NIM 555218873. Saya dari kelas praktikum pengolahan data berbasis komputer D. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang ketiga, yaitu mengerjakan soal penyesuaian dan step dalam menampilkan serta menjelaskan laporan keuangan bulan Desember mulai dari neraca saldo, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Kita mulai saja langkah yang pertama, yaitu kita klik open. Kemudian kita pilih file perusahaan yang sudah kita buat dari tugas 1 hingga tugas 2. Kemudian kita pilih yang ketiga, I use this company file for practice, evaluation, or study purpose. Oke. Nah, di soal bukti memorial bukti transaksi, di sini ada 2 soal. Nah, pertama kita akan melakukan penyesuaian rekening koran. Di soal transaksi yang pertama, di sini telah diterima rekening koran dari Bank Permata KC Muhammad Toha pada pertanggal 31 Desember 2020, menunjukkan informasi sebagai berikut. Terdapat interest revenue sebesar 5.320.000 dan bank service charge sebesar 250.000. Nah, kita akan menghitung cash in bank, yaitu dengan cara interest revenue dikurangi dengan bank service charge. 5.320.000 dikurangi dengan 250.000 menghasilkan 5.070.000. Nah, 5.070.000 ini yang akan kita masukkan ke akun cash in bank. Untuk langkahnya, pertama kita klik account, kemudian kita pilih record journal entry. Nah, untuk general jurnalnya kita masukkan nomor di bukti transaksi yang pertama, yaitu BM12-1. Kemudian untuk tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2020. Berarti kita tulis 31/12/2020. Kemudian memonya adalah ayat jurnal penyesuaian 1. Jurnal penyesuaian 1. Atau bisa juga AJP 1. Pastikan teks inklusifnya tidak di checklist ya, teman-teman. Kemudian untuk account-nya di sini yang pertama kita pilih cash in bank. Debit sebesar 5.070.000 yang sudah tadi kita hitung ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua kita pilih bank service charge. Bank service charge di debit sebesar 250.000. Nah, kemudian yang ketiga itu kita pilih interest revenue. Interest revenue ini dikredit sebesar 5.320.000. Pastikan total debit dan kreditnya sama atau balance. Nah, kemudian kita kalau sudah balance seperti ini, kita bisa klik record. Nah, itu sudah ter-record, bisa kita langsung cancel. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan transaksi penyesuaian.
Nah, di soal transaksi yang kedua ini terdapat data penyesuaian akhir periode. Yang pertama, persediaan akhir store supplies-nya dinilai sebesar 4.850.000. Kemudian yang kedua ada beban sewa toko bulan Desember 2020 sebesar 2.500.000. Kemudian ada beban asuransi bulan Desember 2020 sebesar 1.250.000. Dan yang terakhir, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Nah, sekarang kita akan membuka trial balance-nya dulu. Yang pertama itu kita klik account, kemudian kita pilih reports, dan pilih account. Nah, di sini kita pilih trial balance. Nah, ini adalah trial balance-nya. Oke, nah di soal ini persediaan akhir store supplies-nya dinilai sebesar 4.850.000, sedangkan di trial balance ini store supplies-nya itu sebesar 9.800.000. Nah, pada periode tersebut store supplies-nya digunakan berarti sebesar 4.950.000. Nantinya akan kita masukkan ke beban perlengkapan. Kemudian yang kedua ada beban sewa toko bulan Desember 2020 sebesar 2.500.000. Kita lihat di sini. Oke, sudah sama. Kemudian ada beban asuransi bulan Desember yaitu 1.250.000. Juga sudah sama. Kemudian ada poin yang terakhir yaitu taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Nah, 5% ini dikalikan dengan saldo akhir piutang dagang. Saldo akhir piutang dagangnya itu sebesar 239.800.000 yang akan menghasilkan 11.990.000. Kemudian 11.990.000 itu dikurangkan dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 11.800.000 akan menghasilkan yaitu sebesar 190.000. Kemudian ini bisa kita close. Nah, kemudian kita akan masukkan transaksi penyesuaian tersebut ya. Pertama kita klik account, kemudian kita klik record journal entry, kemudian isi general jurnalnya seperti yang ada di transaksi soal yang kedua, yaitu BM12-2. Nah, kemudian untuk tanggalnya ini sudah benar, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Memonya itu adalah ayat jurnal penyesuaian kedua, atau bisa juga AJP 2. Pastikan teks inklusifnya tidak di checklist ya, teman-teman. Kemudian untuk account-nya, yang pertama ini kita pilih, karena ini persediaan akhir store supply di nilainya, jadi kita pilih yang store supplies expense. Nah, ini dia store supply expense sebesar 4.950.000. Kemudian untuk di kreditnya yaitu kita gunakan akun store supplies. Di kredit sebesar 4.950.000. Selanjutnya kita masukkan di sini beban sewa toko bulan Desember, berarti kita masukkan akun
yaitu rent expense. Kita cari dulu rent expense di sini. Nah, di sini ada rent expense sebesar 2.500.000. Kemudian akun yang selanjutnya untuk dikreditnya adalah akun prepaid rent. Rent expense pada prepaid rent sebesar 2.500.000. Kemudian untuk beban asuransi bulan Desember 2020 berarti kita menggunakan akun insurance asuransi, berarti insurance expense. Nah, di sini ada insurance expense sebesar 1.250.000. Nah, untuk di kreditnya yaitu akun prepaid insurance. Di kredit sebesar 1.250.000. Nah, selanjutnya untuk data taksiran kerugian piutang dagang itu kita pilih akun bad debt expense. Nah, bad debt expense sebesar yang tadi sudah kita hitung yaitu 190.000. Nah, kemudian untuk di kreditnya bad debt expense pada allowance. Ini allowance for the full debt. Di kredit sebesar 190.000. Nah, pastikan total debit dan kredit ini sama ya, teman-teman. Kalau misalnya sudah sama seperti ini, sudah balance, bisa kita langsung record. Nah, ini sudah record, bisa kita cancel. Nah, kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menampilkan laporan keuangan dari PD Pelangi setelah kita memasukkan data-data transaksi, debit bukti transaksi ke dalam Mayop, itu kita bisa melihat laporan keuangan PD Pelangi ini yang meliputi laporan laba rugi, kemudian neraca, dan laporan arus kas. Nah, untuk laporan laba rugi yang pertama, untuk melihatnya, kita bisa klik account, kemudian kita klik report, kita klik account. Nah, di sini kita pilih yang profit and loss accrual. Nah, kita customize. Ini kita date from-nya itu dari bulan Januari. Itu Desember, Januari 2020 sampai Desember 2020. Kalau sudah kita lihat display, nah kemudian akan muncul laporan laba rugi dari PD Pelangi. Di sini sudah ada laporan laba ruginya. Ternyata ini laba sebesar 111.475.000. Kalau sudah bisa kita close. Nah, selanjutnya kita akan melihat yaitu neraca saldo. Pertama kita klik account, kemudian kita klik reports, dan kita pilih account. Kita pilih yang standar balance sheet. Kemudian kita customize. 31 Desember 2020, kita klik display. Nah, ini adalah balance sheet dari PD Pelangi atau neraca. Bisa kita lihat di sini neracanya. Di sini ada total ekuitas, kemudian asetnya, total liabilitas. Kalau sudah bisa kita close. Selanjutnya kita yang terakhir itu akan melihat laporan arus kas. Kita akan menampilkan laporan arus kas dari PD Pelangi. Langkah yang pertama adalah kita klik account ya, kemudian kita klik reports dan klik banking. Nah, selanjutnya kita pilih yang
statement of cash flow. Ini statement of cash flow. Nah, ini adalah statement of cash flow atau laporan arus kas dari PD Pelangi. Nah, kalau sudah bisa kita close. Nah, kemudian kita bisa menampilkan kartu piutang, kemudian kartu persediaan, dan juga kartu utang dari PD Pelangi. Nah, caranya itu, yang pertama misalnya kita mau melihat kartu piutang. Yang pertama kita klik account, kemudian kita klik report, dan kita pilih sales. Kita pilih sales, kemudian kita pilih customer ledger. Kita klik display. Nah, ini adalah customer ledger atau kartu piutang. Kita bisa lihat di sini kartu piutangnya. Mulai ada Transkomputer, kemudian ada Teknokomputer. Di sini ada Prima Komputer, semuanya sudah ada penjualan kembalinya juga komputer. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin melihat kartu persediaan? Bisa juga kartu persediaan itu kita klik account, kemudian kita klik reports, kita pilih yang inventory. Nah, kemudian kita pilih item register detail. Kita customize. Nah, ini tanggalnya 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Kita klik display. Kemudian kita bisa lihat di sini kartu persediaan dari PD Pelangi. Nah, di sini ada persediaan A60 PC, Caser A60, Caser P60, kemudian ada barang yang 1230P, IBM Pad 230, ini sudah ada. Kemudian kalau kita ingin melihat kartu utang, itu kita klik account, kemudian kita pilih yang report, kemudian kita pilih yang purchase. Nah, setelah itu kita pilih yang supplier ledger. Kita lihat. Nah, ini adalah kartu utang. Tuh, ada PT Lodan, kemudian CV Setia Abadi, di sini balance-nya ada transaction amount-nya. Nah, kemudian ke bawahnya ada PT Makmur Jaya, transaction amount dan balance-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya bisa kita terus. Sekian pengerjaan soal dari soal yang ketiga, praktikum pengolahan data berbasis komputer D. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.